Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, 518650037 kelas A. Jelaskan 4 pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. 1. Menurut Marble et al. 1983, sistem informasi geografis merupakan sistem penanganan data keuangan. Nomor 2, menurut Esri 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi bereferensi geografi. Yang ketiga ada menurut Gustut 1994. Sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografis yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spesial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Yang keempat, menurut Murray dalam Prayitno tahun 2000, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospesial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Yang kedua, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Yang pertama, perangkat lunak software adalah perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualisasikan data-data baik data spesial maupun non-spesial. Yang kedua, perangkat keras hardware adalah perangkat keras sistem informasi geografis adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Perangkat keras sistem informasi geografis mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Yang ketiga, data. Data pada prinsipnya terdiri dua jenis data untuk mendukung sistem informasi geografis, yaitu yang pertama, data spesial. Data spesial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafis, peta, gambar dengan fenomena format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, vektor atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua, data non-spesial. Atribut data non-spesial adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spesial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spesial yang ada. Yang keempat ada manusia. Manusia merupakan inti elemen dari sistem informasi geografis karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis. Pengguna sistem informasi geografis mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya. Dari tingkat spesialis, teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada penggunaan yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaannya sehari-hari.
Yang kelima ada metode layers, overlayers, yang digunakan dalam sistem informasi geografis akan berbeda untuk setiap permasalahan. Sistem informasi geografis yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Anwar Arman, ini 18.50.09. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 3 dan 4, yang dimana pertanyaannya itu jelaskan secara singkat metode layers. Metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SEG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SEG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Metode layer terdiri dari 6 bagian, yang dimana bagian pertamanya yaitu adalah customer, yang kedua street, dan ketiga parcel. Kemudian yang keempat evaluation, dan keenam blank access, dan keenam real world. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan subsistem SEG. Subsistem SEG terdiri dari yang pertama yaitu data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan atau mempersiapkan dan menyimpan data spesial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini mengkonversikan format data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh perangkat SEG. Dan yang kedua, data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dihendakinya. Seluruh atau sebagian basis data spesial, baik dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lainnya sebagainya. Yang ketiga yaitu data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spesial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-refresh, di-update, dan diedit. Yang keempat yaitu data manipulasi atau analisis. Data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SEG. Selain itu, sistem ini juga melakukan manipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan. Subsistem SEG di atas dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana inputnya yaitu tabel laporan, pengukur lapangan, peta atau peta tematik, topografi, dan lain-lainnya, foto udara, citra satelit dan radar atau radar, kemudian DIM dan data lainnya. Setelah data diinput, maka masuk ke data manajemen, yaitu yang berupa storage atau basis data, retrieval, dan processing. Setelah itu masuk ke data manipulasi dan analisis. Kemudian masuk data output, yang dimana akan menjadi tabel, peta, laporan, atau soft copy. Proses SEG. Proses SEG akan dimulai yaitu menemukan masalah pada SEG. Kemudian identifikasi kriteria SEG-nya. Kemudian import atau membangun database. Kemudian masuk ke analisis SEG. Dan menganalisis SEG kemudian akan mengeluarkan output, hasil yang akan menuju ke keputusan lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kurniawan, NIM 1865003. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya,
wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas yang diperlukan. Lokasi dari utilitas-utilitas yang akan dibangun di daerah perkotaan perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria tertentu yang menyebabkan ketidakselarasan. Contohnya pembangunan tempat sampah. Kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain di luar area permukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya, dan sebagainya. Dengan kemampuan SIG yang bisa memetakan apa yang ada di luar dan di dalam satu area, kriteria nanti digabungkan sehingga memunculkan irisan daerah yang tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai dengan seluruh kriteria. Di daerah pedesaan, manajemen tata guna lahan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian dengan terpetaknya curah hujan, iklim, kondisi tanah, ketinggian, dan keadaan alam akan membantu penentuan lokasi tanaman, pupuk yang dipakai, dan bagaimana proses pengolahannya. Pembangunan saluran irigasi agar dapat merata dan minimal biayanya dapat dibantu dengan peta sawah ladang, peta pemukiman penduduk, ketinggian masing-masing tempat, dan peta kondisi tanah. Penentuan lokasi gudang dan pemasaran hasil pertanian dapat terbantu dengan memanfaatkan peta produksi pangan, penyebaran konsumen, dan peta jaringan transportasi. Selain untuk manajemen pemanfaatan lahan, SIG juga dapat membantu dalam hal penataan ruang. Tujuannya adalah agar penentuan pola pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial yang ada, sehingga lebih efektif dan efisien. Misalnya penataan ruang perkotaan, pedesaan, permukiman, kawasan industri, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat SIG dalam pengawasan daerah bencana alam. SIG mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, termasuk manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam. Berikut di bawah ini merupakan manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam seperti memantau luas wilayah bencana alam, mencegah terjadinya bencana alam pada masa mendatang, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana, penentuan tingkat bahaya erosi, prediksi ketinggian banjir, prediksi tingkat kekeringan. Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis merupakan aplikasi yang memiliki banyak kegunaan. Tanpa disadari, banyak aktivitas pemerintahan yang akan sangat terbantu apabila aplikasi GIS diimplementasikan dengan baik. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem informasi yang berdasar pada data keruangan dan mempresentasikan objek di bumi, dan dalam SIG sendiri teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dan menyimpan data, memproses data, menganalisa data, mengolah, dan menyajikan informasi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.